Pasar kripto baru-baru ini sedang ramai dengan Bitcoin akhirnya mencapai 35.000 dolar lagi. Didorong dengan adanya berita Bitcoin ETF, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah kita berada dalam pasar bullish? Dan jika demikian, kapan kira-kira kita akan melihat musim altcoin? Hai semuanya, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan minggu ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan penting ini. Tentunya melihat siklus kripto sebelumnya, secara umum segala sesuatunya tampak mengikuti tren yang sama. Hal ini dapat ditampilkan dalam grafik di sini dan dipecah menjadi 4 fase. Ayo cepat merapat dan ayo kita melihat fasenya satu persatu supaya kita bisa belajar membuat perkiraan arah market kripto ini. Bitcoin adalah mata uang kripto terbesar dan terpenting yang sudah ada sejak awal. Umumnya saat kita memasuki masa bullish, uang mengalir ke Bitcoin dan ini menyebabkan harga naik. Selama beberapa minggu terakhir, kita telah melihat cukup banyak uang mengalir ke Bitcoin karena potensi berita ETF. Dan jika ETF disetujui, kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak uang terus mengalir ke Bitcoin di masa mendatang. Biasanya Bitcoin akan menjadi aset dengan kinerja terbaik selama fase 1, tapi tentu saja akan ada beberapa altcoin acak lainnya yang memiliki kinerja lebih baik. Setelah menghasilkan keuntungan bagi beberapa pedagang Bitcoin, pedagang mungkin mencari mata uang kripto populer lainnya untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Ide di fase 2 adalah bahwa keuntungan ini umumnya akan mengalir ke Ethereum. Selain itu, jika Bitcoin ETF disetujui, kemungkinan besar Ethereum ETF akan segera hadir sehingga membawa lebih banyak aliran uang institusional ke Ethereum. Selama periode ini, kemungkinan besar Ethereum akan mengungguli Bitcoin sehingga menyebabkan banyak FOMO di pasar. Dan karena aset ini lebih kecil berdasarkan total kapitalisasi pasar, maka lebih mudah untuk menaikkan harganya. Kemudian, setelah pedagang memperoleh banyak keuntungan dari pemompaan Bitcoin di fase 1 dan pemompaan Ethereum di fase 2, beberapa pedagang akan mencari aset kripto lain untuk memasukkan keuntungan mereka yang membawa kita ke fase 3, kapitalisasi besar. Selama fase ini, altcoin berkapitalisasi besar harus menjadi token dengan kinerja terbaik di pasar. Large caps dapat dianggap sebagai token top 20 hingga top 50, seperti Binance Coin, Ripple, Cardano, Solana, Polkadot, dan lainnya. Meskipun kita tahu bahwa Bitcoin dan Ethereum memiliki fundamental yang baik, selama fase 3 bahkan token dengan fundamental yang buruk seperti proyek yang ditinggalkan seperti Bitcoin SV atau Bitcoin Cash dapat mengalami peningkatan. Dan fase 3 pun mengarah ke bagian pasar yang paling menyenangkan, yaitu fase 4, alt season. Ini adalah bagian dari pasar kripto di mana setiap orang dapat menghasilkan uang. Token meme menjadi gila, proyek-proyek baru diluncurkan setiap hari dengan penilaian multi-miliar dolar dan bahkan proyek-proyek penipuan pun meningkat. Hal ini juga dapat menandai berakhirnya pasar bullish kripto, di mana para pedagang bisa kehilangan segalanya karena penipuan, peretasan, atau terlalu banyaknya antusiasme di pasar. Sekarang kita tahu bagaimana pasar bullish dapat terjadi. Lalu pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah kita berada dalam pasar bullish? Sayangnya, tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini. Jadi jawabannya adalah, mungkin. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Oleh karena itu, ingat Cryptosias, ini bukanlah nasihat keuangan. Dalam investasi tidak ada jawaban 100%, apalagi di pasar kripto yang masih fluktuatif. Jadi ingatlah untuk selalu melakukan riset kalian masing-masing dan jangan lupa untuk berinvestasi dengan cerdas. Kemungkinan pasar bullish baru menjadi jelas setelah kita berada di pasar bullish selama beberapa waktu. Jika kita melihat Bitcoin mulai terhenti, Ethereum terus menanjak, dan altcoin populer lainnya mulai menggila, maka kita dapat mengatakan bahwa kita berada dalam pasar bullish. Sampai saat itu tiba, para pedagang mungkin harus berhati-hati. Perekonomian global masih berjuang untuk menghadapi dampak pandemi ini. Dengan inflasi yang lebih tinggi, suku bunga yang tinggi, dan PHK massal di seluruh dunia. Hal ini dapat berarti bahwa pasar bullish tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Namun kita harus mengetahui lebih banyak tentang kondisi pasar dalam beberapa bulan mendatang, jadi waspadalah terhadap berita yang berpotensi bullish atau bearish. Bagaimana Cryptosias? Apakah menurut kalian kita sudah masuk dalam bull market? Atau menurut kalian harga Bitcoin akan masih turun? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Dan kalian tahu tidak, kita juga ada di Telegram. Ayo join grup Telegram kita yang gratis dan dapatkan semua update terbaru seputar mata uang kripto dan lakukan diskusi seputar kripto di sana. Sekali lagi, ingat kalau ini bukanlah nasihat keuangan. Lakukanlah riset kalian masing-masing dengan teliti dan berinvestasilah dengan cerdas. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Cryptosias.